Spurs resmi putuskan kontrak bersama Son Heung-min, ternyata ini alasannya, dan ini sosok pengganti posisi yang akan diisi, jika Son harus angkat kaki dari Tottenham. Son Heung-min, hati yang lebih besar dari sepak bola, suara lantang untuk Palestina meski risiko menghantui. Di tengah gemuruh stadion, sorak-sorai penonton, dan cahaya kamera yang selalu memburunya, Son Heung-min berdiri bukan hanya sebagai pesepak bola berbakat, tetapi sebagai manusia yang memilih bersuara ketika nuraninya memanggil. Ketika banyak pemain memilih diam karena tekanan klub, sponsor, atau citra publik, Son tampil berani, menyuarakan dukungan untuk Palestina secara terbuka, tanpa ragu, tanpa takut. Ia bukan sekadar pencetak gol andalan Tottenham Hotspur atau kapten timnas Korea Selatan, ia adalah suara yang memecah senyap di dunia sepak bola, sebuah dunia yang terlalu sering dikendalikan oleh kepentingan komersial dan politik. Son, dengan keteguhan hati, menulis sebuah pesan sederhana namun mengguncang hati dunia yakni Free Palestine. Unggahan itu ia tulis di Instagram pribadinya, lengkap dengan foto dirinya mengenakan ban kapten berwarna merah, putih, hijau, dan hitam, warna yang merepresentasikan bendera Palestina, dan itu ia kenakan dalam laga persahabatan Korea Selatan, meski bukan laga resmi FIFA, pesan itu jelas, kuat, dan menggetarkan. Banyak yang menyangka itu hanyalah aksi simpati sesaat, namun tidak bagi Son. Hari-hari setelah itu, ia terus bersuara, dalam wawancara, dalam sesi latihan, bahkan di ruang ganti, ia berbicara tentang anak-anak Palestina yang kehilangan keluarga, tentang rumah-rumah yang hancur, tentang ketidakadilan yang membungkam hak hidup rakyat tak bersalah. Namun langkah berani itu bukan tanpa risiko. Tottenham Hotspur, klub tempatnya bernaung selama bertahun-tahun, klub yang membentuknya menjadi sosok mega bintang Premier League, berada dalam pusaran kontroversi. Pemilik klub saat ini, yang merupakan pengusaha berdarah Yahudi, kabarnya merasa sangat tidak nyaman dengan pernyataan terbuka Son. Menurut sumber internal yang tidak disebutkan namanya, ketegangan antara pihak manajemen dan Son mulai memuncak tak lama setelah unggahan Free Palestine viral di media sosial. Sponsor mulai memberi tekanan, pemegang saham ikut mencampuri, dan situasi ruang ganti pun menjadi panas. Tawaran kompromi sempat diberikan kepada Son. Ia diminta untuk menghapus unggahannya dan menyampaikan klarifikasi bahwa itu adalah dukungan kemanusiaan yang netral, namun Son menolak. Dengan lembut namun tegas, ia menyatakan bahwa tidak ada yang netral dalam penderitaan. Keputusan itu mengguncang klub. Pada akhirnya, di sebuah konferensi pers yang singkat, Tottenham Hotspur mengumumkan bahwa mereka telah bersepakat untuk mengakhiri kontrak Son Heung-min lebih awal, sebuah kalimat diplomatis untuk menutupi keputusan berat yang sejatinya lebih menyerupai pemutusan sepihak. Dalam pernyataan resminya, Son menulis, "Saya mencintai klub ini, para penggemarnya, rekan-rekan saya di ruang ganti, dan semua kenangan indah selama bertahun-tahun, namun ada hal-hal dalam hidup yang lebih besar dari sepak bola, lebih penting dari kontrak, lebih dalam dari kemenangan, dan itu adalah kemanusiaan." Kata-katanya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Dunia sepak bola bergetar, para penggemar dari seluruh penjuru dunia mengungkapkan dukungan luar biasa untuk Son, dari Seoul hingga London, dari Jakarta hingga Istanbul. Namanya dielu-elukan bukan karena gol atau assist, melainkan karena keberanian yang langka. Tagar Stan Nixon dan tagar Free Palestine mendominasi trending topik global. Para pemain lain, meski masih dalam bayang-bayang ketakutan, mulai mengisyaratkan simpati mereka. Sementara itu, organisasi-organisasi kemanusiaan dan komunitas muslim di seluruh dunia menyebut Son sebagai pahlawan dalam sepatu bola. Bagi Son, ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Dalam wawancara eksklusif dengan media Korea Selatan, ia menyatakan bahwa kini ia ingin fokus pada kampanye kemanusiaan, menyuarakan hak-hak rakyat Palestina dan mendorong dunia agar tidak tutup mata. "Saya tidak punya niat menjadi simbol perlawanan, saya hanya manusia biasa yang tidak bisa tidur nyenyak ketika melihat anak-anak kehilangan tempat bermain mereka karena bom, ketika ibu kehilangan anaknya, ketika dunia diam membisu," ungkapnya. Keputusan Son memang menuai pujian, tetapi juga cibiran dari sebagian pihak. Beberapa kalangan menudingnya telah mencampur adukkan politik dengan olahraga. Namun, bagi Son, mendukung Palestina bukanlah politik, melainkan kemanusiaan. Kita bisa berbeda pendapat tentang taktik permainan, tetapi tidak bisa berbeda pendapat tentang nilai nyawa manusia, katanya suatu hari di konferensi pers usai pertandingan timnas Korea Selatan. Meskipun kehilangan klub, tawaran tidak berhenti menghampiri. Beberapa klub besar di Eropa dan Asia bahkan dikabarkan tertarik merekrutnya. Namun Son memilih rehat sejenak. Ia ingin menggunakan waktunya untuk mengenal lebih dalam situasi di Palestina, bahkan berniat mengunjungi kamp pengungsian dalam waktu dekat. Langkahnya mungkin tak seheroik pejuang di medan tempur, namun keberaniannya bersuara dalam sistem yang senyap adalah perjuangan tersendiri. Ia tahu risikonya, tetapi memilih tetap melangkah.
Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, pencitraan, dan ketakutan, Sun menjadi lentera, menjadi pengingat bahwa masih ada pemain yang tidak hanya bermain dengan kaki, tetapi juga dengan hati. Palestina mungkin jauh dari London, tetapi Sun telah menjembatani jarak itu dengan nuraninya. Kini, ia bukan hanya milik Korea Selatan atau Tottenham Hotspur, ia adalah milik dunia, simbol dari suara kecil yang berani melawan bisu. Sebuah mural bergambar wajah Sun dengan tulisan, Hero of Humanity, bahkan muncul di salah satu dinding kamp pengungsi Palestina. Di Gaza, anak-anak yang dulu mengenalnya hanya sebagai pemain FIFA di konsol mereka, kini mengenalnya sebagai seseorang yang peduli. Kisah Son Heung-min bukan hanya tentang sepak bola, ini tentang keberanian untuk memilih berpihak, tentang menaruh hati di tempat yang seharusnya, dan tentang keyakinan bahwa manusia sejati tak pernah bisa dibeli dengan angka kontrak. Ketika semua telah usai, stadion sunyi, sepatu digantung, dan lampu sorot padam, nama Son akan tetap hidup, bukan di papan skor, tetapi di hati mereka yang pernah merasa tak didengar, tak dibela, dan kini merasa bahwa dunia belum sepenuhnya buta. Kepergian Son Heung-min tinggalkan kekosongan besar, Thomas Frank mulai susun strategi gantikan sang legenda. Sejak bergabung dengan Tottenham Hotspur pada tahun 2015, Son Heung-min telah menjadi lebih dari sekadar pemain bagi para penggemar Spurs, ia adalah ikon, simbol harapan, dan pemersatu di lapangan hijau, dengan lebih dari 450 penampilan, 173 gol, dan 101 assist yang ia torehkan, Son bukan hanya sosok pencetak angka, tetapi juga pencipta keajaiban di setiap sentuhan bola. Kehadirannya di sisi kiri serangan selalu menjadi ancaman yang ditakuti lawan, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi juga karena kecerdasannya membaca permainan. Selama hampir satu dekade, ia menjadi roh dalam skema serangan Spurs, menciptakan kombinasi maut bersama para penyerang lain, dan menjadikan Tottenham tetap relevan di papan atas Premier League. Tak hanya itu, Son juga sukses mengangkat trofi Liga Eropa bersama klub, menambah lembar manis dalam perjalanan kariernya yang gemilang di London Utara. Kini, setelah perpisahan emosional yang mengejutkan publik sepak bola dunia, manajer baru Spurs, Thomas Frank, dihadapkan pada tantangan besar untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan sang bintang asal Korea Selatan itu. Dalam konferensi pers menjelang laga melawan Newcastle United, Thomas Frank dengan jujur mengungkapkan bahwa kehilangan Son bukan hanya kehilangan seorang pemain, melainkan kehilangan jiwa di lapangan. Son bukan hanya pencetak gol, ia adalah pemimpin, inspirasi, dan penggerak emosi dalam tim ini, ujar Frank dengan tatapan dalam. Kami tentu akan merindukannya, baik di dalam maupun di luar lapangan, lanjutnya sambil menyebut bahwa tantangan terbesar saat ini adalah menemukan pemain yang bisa menyamai peran vital Son. Beberapa nama pun mulai muncul dalam diskusi internal klub. Frank menyebutkan beberapa pemain muda yang berpotensi mengambil alih posisi sayap kiri, seperti Bryan Gil, pemain asal Spanyol yang dikenal memiliki teknik olah bola menawan dan visi permainan yang matang meski masih muda. Selain itu, pemain akademi bernama Jamie Donley juga masuk dalam radar. Donley dikenal memiliki naluri menyerang yang tajam dan kecepatan yang cukup menjanjikan. Frank mengakui bahwa memberi kesempatan kepada talenta muda adalah langkah yang tak bisa dihindari dalam era transisi ini. Tak hanya dari dalam skuad, manajemen juga dikabarkan tengah mengincar pemain sayap berpengalaman dari Bundesliga dan Ligue 1. Meski Frank enggan menyebut nama secara langsung, ia mengisyaratkan bahwa Spurs akan aktif di jendela transfer musim panas ini. Kami tidak bisa mengganti Son dengan satu pemain saja, ujar Frank, kami harus membangun sistem baru, ritme baru, dan karakter baru di lini depan, lanjutnya dengan nada optimis namun penuh kehati-hatian. Meskipun perpisahan ini berat, Thomas Frank tetap percaya bahwa semangat Son akan tetap hidup dalam DNA tim, ia bahkan mengungkapkan bahwa ruang ganti akan menyimpan jersey Son sebagai simbol semangat dan dedikasi. Son telah memberikan semuanya untuk klub ini, dan kami akan menghormatinya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan cara bermain yang mencerminkan semangatnya, tutup Frank dalam konferensi yang diakhiri dengan tepuk tangan dari para jurnalis. Meski era Son di Spurs telah berakhir, warisannya akan terus hidup, dan kini, dengan tantangan besar di depan mata, Thomas Frank dan para pemain Spurs dituntut untuk melanjutkan kisah yang telah ditulis dengan tinta emas oleh salah satu legenda terbesar yang pernah mengenakan jersey putih kebanggaan London Utara itu.